Di tengah memanasnya rivalitas dengan Amerika Serikat, China kian agresif menggalang sekutu dan membentuk forum tandingan. Forum Xianxiang di Beijing digadang-gadang menjadi panggung terbaru ambisi China untuk membangun tatanan dunia baru. Dengan menghadirkan ribuan perwakilan dari lebih 100 negara, China seolah sedang mengirim sinyal bahwa dominasi global Amerika Serikat tak lagi mutlak. Selama 3 hari, forum ini membahas tata kelola keamanan global, kerjasama Asia Pasifik, hingga upaya menjaga tatanan internasional pasca perang. Pertanyaannya, mampukah langkah ini benar-benar menggoyang peta kekuatan dunia? Ataukah hanya sekadar simbol ambisi baru China? Melansir Deutsche Welle, Forum Xianxiang adalah pertemuan keamanan internasional pertama yang digelar di Beijing sejak 17 hingga 19 September 2025. Forum Xianxiang tahun ini menghadirkan sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara. Agenda yang dibahas meliputi tata keamanan global, kerjasama keamanan Asia Pasifik, hingga upaya menjaga tatanan internasional pasca perang. Forum Xianxiang ini dikenal sebagai Forum Tandingan Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Jika di Dialog Shangri-La para pejabat barat tampil dengan delegasi tingkat tinggi, di Forum Xianxiang, China berusaha memamerkan dukungan dari negara-negara yang lebih beragam, termasuk dari kawasan selatan. Pakar lembaga penelitian RAND, Raymond Kuo, menyebut langkah ini menunjukkan strategi China untuk menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung. Narasi China soal tatanan baru utamanya ditujukan untuk negara-negara selatan. Itulah mengapa negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria mengirim perwakilan pertahanan tingkat tinggi mereka. Strategi China untuk membangun tatanan dunia baru itu semakin menegaskan rivalitasnya dengan Amerika Serikat. Itulah mengapa dalam forum Xianxiang kali ini, Amerika Serikat hanya mengirimkan delegasi tingkat rendah mereka dari atas pertahanan kedutaan Washington di Beijing. Sementara dalam dialog Shangri-La pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China memilih absen untuk kali pertama sejak tahun 2019. Semua itu seolah menggarisbawahi meningkatnya rivalitas dua kekuatan besar di dunia dalam memperebutkan pengaruh di Asia. Narasi soal persaingan China dan Amerika Serikat itu sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional, termasuk KTT Shanghai Cooperation Organization. Dalam KTT SCO, Presiden China Xi Jinping pamerkan kedekatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Sementara dalam parade militer besar pada awal September 2025, Xi Jinping juga menunjukkan keharmonisannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Menurut peneliti senior Pacific Council, Elizabeth Freund-Larus, China tak hanya ingin menekankan persatuan dengan Rusia dan Korea Utara, tetapi juga dengan Iran. Negara-negara itu seolah menunjukkan bahwa China tengah membangun kelompok baru untuk melawan pengaruh Amerika Serikat. Tak hanya dengan Korea Utara, Rusia, dan Iran, China juga turut menggandeng India. Hal itu terlihat dari pertemuan Xi Jinping dan Narendra Modi di KTT SCO 2025. Raymond Kuo menyebut pertemuan Xi dan Modi itu bisa dimaknai sebagai upaya China yang ingin menunjukkan bahwa Beijing dan New Delhi bisa menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik dari Amerika Serikat meski kedua negara itu punya isu konflik perbatasan. China is playing a pivotal role in all of those aspects, the economy, the military, and other items, and is doing a wonderful job in maintaining that international stability. There are Western countries, in my personal opinion, that still consider themselves to be empires. They are not. Their perception, their self-perception of being an empire is falling apart. Some of these Western countries are failing. They're ailing. They're flailing.
And when they do that, they look at other more successful countries and try to denigrate them. There's jealousy involved. And they try to instill a spirit of fear at times within its own population against more successful nations. Meski di depan kamera, China tampak menyisihkan Amerika Serikat dari forum-forum besarnya, namun bukan berarti diplomasi militer kedua negara terputus. Freund-Larus menyebut diplomasi militer Amerika Serikat dan China sejatinya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera. Profesor Universitas Tamkang, Ying Yulin juga menyebut bahwa Amerika Serikat tampaknya tak merasa perlu berkunjung ke China untuk membangun dialog bilateral. Itulah mengapa jelang forum Xiangshan, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan China Dong Chon melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon. Dalam percakapan itu, Dong Chon memperingatkan bahwa upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tak akan berhasil. Dong Chon juga turut menentang campur tangan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Sementara Hegseth menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan China, melainkan memiliki kepentingan strategis di Asia Pasifik. Kepentingan Amerika Serikat itu ditunjukkan dari beberapa pergerakan militer Washington di Asia. Salah satunya adalah gelaran latihan militer bersama dan pengerahan sistem rudal jarak menengah Typhoon antara Amerika Serikat dan China. Di tengah hiruk-pikuk geopolitik dunia yang kian panas, Forum Xiangshan menjadi simbol ambisi China untuk membangun tatanan baru yang lebih berpihak pada negara-negara selatan. Namun, langkah ini tak sekadar pertunjukan kekuatan, melainkan upaya nyata untuk menantang dominasi global Amerika Serikat. Meski begitu, rivalitas ini tak sepenuhnya memutus saluran komunikasi antara Beijing dan Washington. Pada akhirnya, persaingan ini tak hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi juga soal siapa yang mampu membangun koalisi dan narasi yang lebih meyakinkan bagi dunia. Pertanyaannya, akankah forum-forum seperti Xiangshan benar-benar mengubah peta kekuatan global? Ataukah hanya menjadi babak baru dalam persaingan tak berkesudahan antara China dan Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.